calon anggota legislatif DPR Provinsi Papua Barat Daya Justus Kambu. Bersama tim berlawam dan para pendukung menggelar ibadah bersama yang dipimpin 5 hamba Tuhan di perumahan KPR Jupiter Kilometer 10, Kota Sorong pada Sabtu 2 Desember 2023. Tujuan dari pertemuan itu tidak lain adalah membangun konsolidasi dan sosialisasi dengan masyarakat guna memperkuat basis dukungan menuju Pileg 2024 nanti. Kami mau bersoraklah, tinggikan namamu. Puji syukur hanya bagimu. Bumi. Terima kasih untuk cuaca yang baik di hari ini, sehingga hambamu Bapak Justus Kambu STH mengundang seluruh sahabat, teman, karib, saudara yang ada di Dapil 2 Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, hadir sebelum dia kampanye. Bedahnya itu begini, ibadah itu dimulai dari hidup kita, dari diri kita gitu. Ibadah bukan di gereja dimulai, bukan di masjid, bukan dimulai di pura, bukan. Ibadah itu dimulai dari diri. Bertutur kata yang sopan itu ibadah. Pergaulan yang sehat itu ibadah. Berpakaian yang sopan itu ibadah. Lingkungan yang kita tinggal sehat itu ibadah. Ayatnya yang ke-9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Karena itu Allahmu mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan terhadap engkau, dan engkau akan melebihi teman-teman sekutumu. Itu ayatnya. Dasar itu kita mengurapi. Saya ulangi, Ibrani 1 ayat 9. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ini pesan untuk Bapak sendiri. Sebab itu Allahmu hari ini mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kecintaan, tanda kesukaan, tanda perkenanan terhadap engkau, dan engkau akan melebihi teman-teman sekutumu. Artinya Tuhan akan meninggikan engkau. Kita kekuasaan-kekuasaan, lembaga-lembaga di dunia ini, Tuhan, di hadapan Tuhan, tim sukses, tim kerja, tim kemenangan, amin, dari hamba Bapak Justus Kambu, sarjana hukum, untuk merebut kursi DPR, anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Tuhan, mereka yang berdiri ini akan bekerja di Kota Sorong, khusus Dapil 2. Mereka akan mendatangi, mereka akan datang ke sana, mereka akan sosialisasi, mereka akan komunikasi, mereka akan mengadakan pendekatan. Kami berdoa sebelum mereka melangkah bekerja, Tuhan mengurapi mereka, beri pada mereka kekuatan, kuasa, otoritas, hikmat, kemampuan, daya, kesehatan kepada mereka. Tuhan menyertai mereka. Mulai hari ini mereka bekerja sampai pada hari pemilihan. Kami akan melihat Tuhan akan bikin mujizat, tanda ajaib, tanda heran. Mereka akan berperang. Hari ini mereka diurapi dan mereka melangkah, Tuhan bersama mereka. Kami berdoa, Tuhan,
untuk seluruh lapisan masyarakat yang ada di Kota Sorong, lebih khusus Dapil 2. Tuhan akan bekerja, Tuhan menjamah mereka, Tuhan ada di sana. Mereka akan melihat baliho dari hamba-Mu Bapak Yustus Kambu Sarjana Hukum. Mereka akan tatap muka, mereka akan melihat, menaruh perhatian dan menjatuhkan hati mereka, menjatuhkan pilihan mereka. Dan sampai kepada tanggal 14 Februari mereka memilih hamba-Mu sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya periode 24-29. Terima kasih Tuhan. Yang akan ke depan kita sosialisasi, kita berkampanye tertutup dan terbuka, yang sudah kita landasi dengan doa dan dipimpin langsung oleh ada 5 hamba Tuhan, 3 laki-laki, 1 perempuan, semuanya hamba Tuhan. Tepuk tangan. Ya, jadi kita semua percaya bahwa hamba Tuhan, kiai, ustadz, pendeta, mereka itulah orang-orang yang berdiri di antara manusia, bumi, dan Tuhan. Jadi mereka itu di tengah-tengah kita. Dan mereka inilah utusan Tuhan, utusan Allah 100%. Jadi tidak bisa Allah dari surga turun bicara kepada kita, tapi Dia berbicara kepada kita harus melalui hamba-hambanya. Maka sore hari ini apa yang disampaikan oleh hamba-hambanya, kita harus percaya bahwa itulah suara Allah. Kita harus imani dan yakini dan percayai bahwa apa yang disampaikan oleh hamba di sore hari ini, mudah-mudahan semua ini akan menjadi satu perhatian Tuhan khusus untuk kita semua, lebih khusus kepada saya selaku caleg. Untuk itu sebelum saya melanjutkan sedikit orasi politik atau penyampaian politik saya kepada kita semua sebagai bagian dari sosialisasi kampanye, karena ini sudah waktu kita bisa kampanye, kita bisa mengajak orang coblos. Jadi sudah tanggal 28 itu sudah terbuka untuk umum dan tidak rahasia lagi. Jadi waktu yang kita hati-hati itu mulai dari tahapan sampai tanggal 27 November kemarin. 28-29 lah hari dimana kita kampanye bebas. Jadi pertama untuk hamba Tuhan yang sore ini hadir memenuhi undangan atau panggilan permintaan dari saya secara pribadi, bahwa sebelum saya turun ke setiap titik-titik dari semua masa pendukung saya harus lebih awal mendahului, harus ada ibadah atau ada doa pengutusan, sehingga perjalanan kita tidak berjalan seorang diri, tapi kita harus berjalan bersama Tuhan, sehingga nanti terjadilah apa yang tadi disampaikan, ketika bersama Allah siapakah lawan kita. Karena sesungguhnya saya menyadari bahwa saya secara pribadi adalah manusia biasa yang tentunya punya kelemahan dan punya keterbatasan. Itu melekat pada diri saya karena saya ini manusia yang tidak sempurna. Maka untuk bisa menyempurnakan semua apa yang kita kerjakan, kita harus melibatkan Tuhan. Di dalamnya kita harus menghadiri para hamba-hamba Tuhan untuk mereka berdoa, memberi penguatan iman, dan mengutus kita untuk kita keluar ke sana, karena di sana banyak tantangan yang akan kita hadapi. Jadi itu yang saya sampaikan kepada kita. Sebelum saya kembalikan mic ini kepada pengatur dan pengarah,
daripada pertemuan kita ini, saya harus perlu perkenalkan saya juga, daripada ada yang datang belum kenal, karena mungkin dari tim saya ada yang mengajak mari kita pergi ke kandidat atau jago kita yang kita ada sebut-sebuti orangnya. Hari ini kita ada ketemu dengan dia. Ya, jadi kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir, sesungguhnya saya sampaikan bahwa pertemuan hari ini, semua yang hadir ini kita tidak undang secara tertulis. Hanya kita memberitahukan bahwa kita hari ini ada ibadah, ada doa untuk membuka perjalanan sosialisasi kita, sehingga kita minta hamba Tuhan datang. Dan tadi saya lihat kita semua ini hadir ini tidak diundang secara tertulis, tapi karena baku beritahu dari tim kerja, sehingga semua boleh hadir memenuhi halaman yang besar ini, bisa penuh ini karena Tuhan. Jadi bukan karena saya. Jadi itu. Ya. Jadi tadi seharusnya harus memperkenalkan diri dulu dari awal, tapi saya tidak mau memperkenalkan karena pasti nama ini sudah ada di mana-mana. Jadi nama saya Justus Kambu, ada baliho ada di depan itu. Lalu saya juga ikut bersama teman-teman yang tercover dalam sekitar 18 partai politik yang telah memenuhi syarat dalam persyaratan per KPU, baik provinsi maupun kabupaten kota di Provinsi Papua Barat Daya secara khusus dan secara menyeluruh di Nusantara Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi 18 partai, dan saya ada di partai nomor 10 secara nasional, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura. Lalu saya di dalam Partai Hanura, saya mendaftar sebagai caleg Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang baru lahir, provinsi yang baru hadir, provinsi yang baru muncul di satu tanah Papua. Dari 5 provinsi, 1 provinsi ini ada di dalam lembaran negara, yaitu provinsi yang ke-38 di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah Provinsi Papua Barat Daya. Kalau untuk Papua, dia provinsi yang ke-6 di Provinsi Papua yang kita cintai ini. Dan di dalam Partai Hanura, saya terdaftar di Dapil 2. Di Kota Sorong ada 2 dapil. Dapil 1 dan Dapil 2. Dapil 1 itu 8 kursi, Dapil 2 8 kursi. Dan itu terbagi 8 di kursi di Dapil 1, 8 kursi di Dapil 2. Saya di Dapil 2, Partai Hanura nomor urut 2. Dan saya yakin dan percaya bahwa saya tidak mendahului Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa nomor urut 2 adalah nomor yang akan menang dari Partai Hanura. Itu yang saya sampaikan sebagai informasi yang terpercaya dan akurat kepada kita semua yang hadir di sore hari ini. Dan hendaklah semua dengar dan nanti pulang kasih tahu kepada keluarga di dalam rumah, kasih tahu kepada saudara-saudara, hadai taulan teman yang selama ini kita saling bangun komunikasi secara bersama-sama, bahwa mari kita pilih calon kita, kandidat kita dari Partai Hanura Dapil 2 nomor urut 2, namanya Justus Kambu. Siap? Siap? Ya, siap. Ya, lalu saya sampaikan dia punya batas dapil dari Dapil 1 dan Dapil 2. Untuk Dapil 2 di Kota Sorong,
itu mulai dari belakang Saga. Jadi jalan raya itu dia membelah jalan sebelah darat, sebelah gunung itu dapil 1. Lalu sebelah pantai itu mulai dari belakang Saga, kantor pos, pelabuhan perikanan, itu dia lari terus sampai di Tugu Pawibili. Itu sampai di Tugu Pawibili. Lalu dari dapil 1, dari Saoka, Ufai, Tanjung, dari datang sampai di Mega Mall. Mega Mall itu dia foto dari Mega Mall, lari naik sampai di Malanu, di lokalisasi itu terus sampai di belakang gunung sana. Dia kembali ke sana dapil 1. Malanu kampung, arteri ini, semua ini sampai Babu Kuning, kilo 10 sampai 12, 13, 14 semua baku dapat di Tugu Pawibili. Itu semua wilayah dapil 2 Kota Sorong. Ya. Jadi itu wilayah dapil 2 Kota Sorong. Jadi saudara-saudaraku, teman-teman dari Nusantara, ya, saya mengajak kita semua, mari kita bersama-sama kita menghilangkan perbedaan agama, perbedaan suku, etnis, warna kulit, semua kita tinggalkan. Kita semua melihat bahwa kita semua adalah sama-sama anak bangsa Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke, kita Bhinneka, berbeda-beda tapi tetap satu. Dan mari kita sama-sama kita berjuang bagaimana kita menghadirkan sosok pemimpin-pemimpin yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, yang ada di kota ini, yang ada di kabupaten kota. Kita harus selektif, kita harus melihat pemimpin yang takut akan Tuhan, yang harus kita memberikan dukungan, supaya dengan ketakutan akan Tuhan itulah ketika jadi pemimpin, dia takut untuk nepotisme, dia takut untuk kolusi, dia takut untuk korupsi dan lain-lain, sehingga dia bisa bekerja pertama melayani Tuhan, dan yang kedua melayani umat yang ada ini. Ya, jadi mungkin inilah yang saya dapat sampaikan dari perkenalan diri saya tadi. Saya pertama menyampaikan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, dan kepada tim kerja. Tadi tim ini yang maju di sini didoakan, ada juga takut-takut mau maju tapi maju mundur-mundur. Ya. Jadi memang kita bicara politik itu adalah hak demokrasi, kebebasan. Tetapi untuk kita melakukan suatu perubahan itu harus butuh kerjasama. Kita harus butuh kekompakan. Kita harus butuh kesepakatan. Jadi teman-teman saya yang masuk dalam tim, ya nanti sebentar waktu ini, habis ini waktu untuk Pak Ketua Tim. Dia akan ada di depan dan memperkenalkan diri sendiri dan bisa menyampaikan 1-2 kalimat untuk lebih mempertegas bagaimana cara strategi kita untuk kita bisa meraih 1 kursi. 8 kursi, kita harus klaim 1 kursi untuk kita Hanura. Ya, kita harus klaim 1 kursi untuk kita Hanura. Jadi kami dari Hanura ada 8 orang juga. Jadi satu partai 8 caleg. Nomor 1 sampai 8. Ya. Saya nomor 2. Di atas nomor 1 itu ada teman saya juga. Jadi dia juga akan bekerja keras, saya juga bekerja keras. Nomor 3 kerja keras, nomor 4 kerja keras.
siapa yang meraih suara di atas 8 orang itu dari internal partai. Lalu nanti dari masing-masing partai akan bertarung bagaimana masing-masing merebut kursi. Jadi dari 18 kursi di dapil 2 di provinsi, dapil 1, paling nanti 8 partai saja dapat. Partai yang lain ya kampanye juga, semangat-semangat juga, keluarkan materi uang juga. Tapi terakhir hanya 8 kursi, 8 partai yang dapat. Begitu. Lalu untuk kita bisa meraih 1 kursi, kita bisa tembus jumlah pemilih atau suara kita bisa tembus 7.000, 8.000, kita bisa dapat 1 kursi. Dan teman-teman dari tim kita sudah optimis, kita sudah sepakat bahwa 8 kursi Hanura untuk provinsi dapat 1 kursi. Mungkin dia saya dapat sampaikan waktu yang ada, mungkin Pak Ketua tim boleh ambil tempat di depan untuk bisa menyambung dengan apa yang saya sampaikan. Lalu nanti kita mungkin boleh ada yang mau bertanya, silakan. Kita diskusi sebentar lalu makan, kita pulang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucap syukur buat Tuhan karena saya boleh diberikan kesempatan di hari ini tanggal 2 Desember 2024. Pertama di mana saya memulai pembukaan dalam sosialisasi diri saya selaku caleg dari Partai Hanura untuk Provinsi Papua Barat Daya Dapil 2 Kota Sorong. Di mana malam ini saya mulai kampanye atau sosialisasi diri saya lewat ibadah atau doa untuk mendapat dukungan dari para hamba-hamba Tuhan dan juga tim kerja saya untuk sebelum kami akan turun langsung ke setiap titik untuk mensosialisasi atau mengajak teman-teman masyarakat untuk bisa memilih kita pada saatnya nanti pada pencoblosan tanggal 14 Februari. Saya mengawali sosialisasi saya dengan ibadah, dengan mengundang semua tim masyarakat dan hamba-hamba Tuhan untuk pertama saya minta doa restu dan juga doa perlindungan dan juga doa penguatan untuk saya, karena pertandingan itu pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dengan doa-doa ini sehingga saya terus memastikan dan meyakinkan diri bahwa saya sudah terlibat dalam dunia politik. Saya siap menang, siap kalah. Ketika saatnya nanti kalau saya tidak diberikan kesempatan untuk bisa masuk sebagai anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya, saya harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya kalau dapat juga saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Intinya bahwa kita sudah menyiapkan diri untuk bertarung. Menang kalah itu adalah sebuah ucapan syukur yang harus kita lakukan. Terus yang berikut saya sampaikan bahwa saya mengajak semua teman masyarakat, terutama khusus masyarakat yang ada di Dapil 2 Kota Sorong, supaya besok memilih pemimpin atau sosok para caleg-caleg ini. Pilihlah pemimpin yang punya hati, yang punya keyakinan penuh kepada Tuhan dan bagaimana mempercayakan masyarakat ini untuk ke depan. Kalau terpilih bagaimana melayani masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, terutama eksekutif. Ketika Tuhan izinkan kita terpilih, pasti kita akan sama-sama dengan pemerintah untuk sama-sama melayani masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya yang kita cintai ini. Untuk kegiatan yang dilaksanakan ini, apakah ini mengundang semua simpatisan atau hanya perwakilan-perwakilan? Ya, kegiatan malam ini hanya perwakilan dari koordinator dari setiap titik-titik di mana yang kami sudah jalan sekitar 11 bulan. Dalam sosialisasi mengajak teman untuk kita berdiskusi dari hati ke hati, dan hari inilah awal di mana kami harus melakukan doa bersama sebelum kami ke setiap titik-titik lagi untuk terus mengajak dan bagaimana mensosialisasi diri untuk persiapan tanggal 14 Februari nanti.